Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah ala nikmatil Islam, alhamdulillah ala nikmatil iman wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk di satu tahun yang baru, nggih. Tanggal 1 dari bulan Muharram, pergantian tahun dari tahun 1443 menjadi 1444. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita di tahun kita yang baru. Jadikan kita menjadi hamba-hamba yang lebih ngerti caranya beramal, lebih ngerti caranya beribadah, lebih ngerti caranya memandang kehidupan, lebih ngerti tentang cara pandang kita untuk terus bisa mendekatkan diri kita kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang sumber cahaya. Nggih. Kalau bukan karena cahayanya Nabi, ndak roh awake dhewe madangi urip pakai apa. Nggak ngerti kita gimana cara kita mengenal Tuhan kita, nggak ngerti kita gimana caranya mengisi waktu-waktu di dalam umur-umur kita yang tersisa. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni yang lalu dan memperbaiki yang akan datang. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan usia kita terus di dalam ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, fi khairin wa lutfin wa afiyah, dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang mudah, dalam keadaan yang penuh diliputi dengan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dan di awal kesempatan di tahun baru ini kita juga akan terus mengkaji dari kitab kita, yaitu kitab Bidayatul Hidayah, permulaan hidayah bagi orang-orang yang baru saja ingin melangkah. Walaupun saya yakin jenengan semuanya adalah orang-orang yang sudah istiqomah di dalam kebaikan-kebaikan, di dalam berbagai macam ibadah, tapi tetap tidak ada salahnya untuk terus kita mengkaji perkara-perkara yang datang dari para ulama kita. Jangan dilihat kecilnya kitabnya. Kitab kan cuilik niki. Tapi yo ndak barbar. Ternyata kita kaji sudah dari mulai awal dibukanya majelis ini sampai sekarang belum hatam-hatam juga. Ndak apa-apa kecil kitabnya, yang penting apa isi manfaat-manfaat yang ada di dalamnya. Kalau kemarin kita menyelesaikan, 2 minggu yang lalu kita menyelesaikan adab-adab kita di antara setiap waktu sholat. Habis subuh ngapain, mau duhur ngapain, habis duhur ngapain, yang berkaitan dengan istidadus sholat, yang berkaitan dengan persiapan sholat kita. Maka sekarang Imam Al-Ghazali, Abil Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi bi ulumi fid dharain, adabun naum. Kita masuk di dalam bab yang baru, yaitu bab yang berjudul dengan adab-adabnya tidur. Adabnya tidur. Jadi kalau kita lihat, termasuk salah satu hal yang saking cintanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita, tidak ada satupun dari perkara kehidupan kecuali diperhatikan sama Nabi, kecuali ada ketentuannya, kecuali ada adab-adabnya, kecuali ada sesuatu yang beliau sampaikan gimana caranya agar sesuatu yang menjadi keseharian kita ini bisa bernilai ibadah, bisa bernilai cahaya, bisa menaikkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi tentang perkara tidur aja diperhatikan sama Nabi. Makanya Pak guru saya mengatakan man ta'addaba bi adabin naum sara naumuhu yaqdha. Barang siapa yang beradab dengan adabnya tidur, maka tidurnya dia itu seperti orang yang bangun. Maksudnya dia tidur tapi catatan pahalanya itu tidak mandek.
Orangnya tidur, orangnya ngorok-ngorok, orangnya ngimpi-ngimpi, tapi malaikat yang nyatet pahalanya dia ini tidak berhenti. Terus dicatat pahala, terus dicatat ke penaikan pangkat, penaikan derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau mengatakan ada bunam faida aradtan naum, katanya Imam Ghazali, kalau kamu mau tidur, faida aradtan naum, kalau kamu menjelang tidur, fabsut firasyaka mustaqbilal qiblah. Ini zaman dulu durung enek ranjang-ranjang mungkin. Walaupun ada ranjang, yang bisa punya ranjang itu mungkin orang-orang kaya-kaya aja atau para raja-raja saja. Maka beliau mengatakan kalau kamu mau tidur, bentangkan kasurmu itu agar kamu bisa tidur dalam keadaan miring ke sebelah kanan, ngadep ke arah kiblat. Nah, ini bisa juga. Jadi kalau misalkan kita zaman sekarang orang terbiasa pakai ranjang, tidurnya di atas ranjang, berarti mulai dari awal nekek ranjang, nopo nekek ranjang, naruh istilahnya, posisinya ranjang ini yang kita perhatikan piye carane agar aku bisa tidur dalam keadaan miring ke sebelah kanan saya ini ke arah kiblat. Sama persis seperti keadaan kita nanti ketika kita berada di dalam kubur. Jadi orang-orang ketika meninggal di dalam kuburan itu kan modelnya seperti itu, kabeh miring ke kanan, kepalanya ini dimiringkan ke kanan, kanannya ini ngadep ke arah kiblat. Ndak ada ceritanya aku nggak melek koyo uang aku tak ngene ae, ndak bisa. Nah, jadi kalau dilihat kita sepanjang hidup kita, kalau misalkan kita kenal sama Nabi, kita mendekat dengan apa yang diajarkan oleh Nabi, kita itu seperti orang yang selalu berlatih mati, selalu berlatih untuk menghadapi kematian, selalu siap sedia terhadap perkara yang bisa datang kapan saja. Tidak ada yang tahu kapan kita diambil nyawanya sama Allah Ta'ala, dalam keadaan seperti apa. Makanya ada seorang ulama mengatakan manusia itu dilahirkan dengan cara yang sama. Kabeh teko wetenge ibuke, walaupun modelnya pakai sesar ataupun pakai normal, tapi yang jelas sama-sama keluar dari perut ibunya. Tapi cara meninggalnya beda-beda. Cara meninggalnya beda-beda. Ada yang meninggal tidur bablas, ada yang pakai sakit dulu, ada yang tenggelam, ada yang ketubruan dan lain sebagainya. Macam-macam caranya manusia itu meninggal. Makanya terus, kenapa sih kok Nabi Muhammad ini adab-adabnya itu orang mau tidur aja suruh ngadep ke arah kiblat, miring ke sebelah kanan, biar kita ini selalu persiapan. Umur yang disisakan sama Allah Ta'ala ini cuman perantara saya untuk kembali kepadanya. Mau ndak mau saya harus siap ndak siap saya akan diambil. Siap ndak siap saya akan diambil. Makanya terus kamu tidur adabnya apa? Adabnya ngadep ke arah kiblat, miring ke sebelah kanan. Biar apa? Biar kita menghadirkan di dalam hati kita, saya ini latihan mati, saya ini latihan tidur di alam kubur, saya ini latihan untuk menghadapi sesuatu yang pasti akan terjadi kepada kita. Wa idza aradtan fabsut firasyaka mustaqbilal qiblah wa nam ala yaminika kama yudja'ul mayyit fi lahdi. Dan setelah itu tidurlah dengan miring ke sebelah kanan, sebagaimana seorang mayit itu diterlentangkan di dalam liang lahat mereka masing-masing. Latihan kita, latihan ngadepi mati, biar kita menganggap ingat mati itu termasuk salah satu hal yang harus ada di dalam keseharian saya. Tapi kan kebanyakan orang memang koyok moh ngeling mati itu kayak berat gitu. Wes engko ae lah. Istilahnya nyapo tokok ngeling-ngeling mati. Karena kalau orang sudah nginget mati, rasanya kan ndak enak.
Gitu. Ada orang nginget mati karo guyang-guyu. Ini kalau ada orang seperti itu sak keras-kerasnya hati. Nggih. Berarti tondone hatinya ini sudah ndak ada kepekaan lagi, ndak takut sama mati, ndak takut sama dicabutnya nyawa, ndak takut itu berarti ada yang salah ini dengan hati saya. Nggih. Ada yang salah ini, nggih, dengan hati saya. Dan persiapan, dan kalau kita lihat kita ditidurkan sama Allah Ta'ala dan dibangunkan sama Allah Ta'ala untuk apa? Untuk persiapan, nggih. Latihan kita dimatikan dan latihan kita untuk dibangkitkan. Nggih. Kita ini nanti bakalan dimatikan dan bakalan dibangkitkan. Tidur dan bangun tidurnya saya merupakan latihan atas hal tersebut. Kalau kita lihat Allah Ta'ala itu selalu bikin pelatihan-pelatihan seperti itu. Nggih. Kayak kita perempuan, kenapa sih kok dikasih haid? Nggih. Kenapa kok kita itu setiap mulai dari umur 11 tahun, 10 tahun, ada yang 9 tahun dikasih keluar darah setiap bulannya, kadang-kadang dibarengi sama sakit perut, dibarengi sama dilepen, dibarengi sama ndak enak nggih, sembarangnya ndak enak. Latihan nopo niku? Latihan melahirkan, nggih. Karena perempuan itu nanti bakalan merasakan sakit dilep yang berkali-kali lipat dibandingkan yang biasa datang setiap bulan. Saya yakin kalau itu yang ngalami laki-laki, nggih. Lahiran itu saya ngalami wong lanang yang sebelumnya itu ndak pakai latihan dilepen, ndak katek latihan keluar darah dan lain sebagainya. Semaput mesti, nggih. Nglairne sik kok tengah-tengah sik selemet-selemet semaput. Semaput nggih. Perempuan itu kalau kita lihat lebih strong dibandingkan laki-laki. Nggih to. Perempuan itu nggih awake semlengeten, panas, demam, gergesi, sik iso masak. Sik iso nyapu omah, nggih to. Sik iso ngepel omah, sik iso serbet-serbet, isa-isa iso kabeh. Kalau orang laki sakit, aku panas, aku ngene, nggih, libur sik kerjane. Perempuan itu lebih strong, nggih. Latihan fisiknya untuk menghadapi dan juga menahan rasa sakit itu berkali-kali lipat, nggih. Anugerah itu diberikan kepada perempuan sama Allah Ta'ala berkali-kali lipat ketimbang laki-laki. Nggih, berkali-kali lipat dibandingkan laki-laki. Kalau saya pernah dengar katanya para dokter itu kalau mengibaratkan sakitnya orang melahirkan, nggih, meskipun saya belum pernah ngerasa nih, nggih, tapi katanya para dokter itu kayak seseorang yang punya tulang, nggih, tulang sendinya itu 21 tulangnya itu dibatahkan secara bersamaan, nggih. Rasa sakitnya itu seperti itu, nggih. Istilahnya rasa sakit yang melampaui, istilahnya di atas batas kemampuan yang bisa ditahan oleh manusia, nggih. Tapi subhanallah sama Allah Ta'ala dikasih bisa, dikasih mampu, dikasih kuat, dikasih nggih gitu. Lahiran peng siji lek semua perempuan itu kalau ditanya, "Bu, lahiran itu sakit apa ndak?" Sakit. Anak jenengan pinten? 5. Nggih. Pinten? 6. Pinten? 7. Saya nemukan malam kemarin kakak ipar saya cerita kalau neneknya apa kakeknya gitu nggih, punya anak sampai 23. Itu ibunya satu. Nggih. Jareke loro padahal, nggih. Katanya lahiran itu sakit, katanya lahiran itu luar biasa sakitnya, tapi yo wes kadung, wes kadung. Lah makanya itu perjuangan, nggih. Itu adalah perjuangan. Semuanya dikasih latihan sama Allah Ta'ala, nggih. Dari sakit yang kecil-kecil, dari rasa-rasa yang kecil-kecil, karena itu nanti kita akan menghadapi sesuatu yang besar. Dilatih sama Allah Ta'ala, kita dikasih yang namanya tidur. Persiapan untuk apa? Persiapan untuk tidur selamanya, nggih. Kenapa kita dibangkitkan? Persiapan untuk nanti dibangkitkan di satu tempat yang luar biasa menegangkan, nggih. Yang luar biasa menegangkan. Makanya ketika kita tidur, bismikallahumma amutu wa ahya, dengan namamu ya Allah saya tidur, dengan namamu juga nanti saya bangun. Bismikallahumma amutu wa ahya, dengan namamu saya mati, dengan namamu juga saya hidup. Begitu bangun
alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Dikasih pelatihan sama Allah Ta'ala. Latiano turu, latiano tangi. Nah, karena nanti kamu akan merasakan tidur yang ketika akan menjelang tidur itu, persiapannya tidur itu luar biasa sakitnya. Jadi rasane dicabutnya, berpisahnya roh dengan jasad kita itu adalah satu proses yang sangat menyakitkan. Persiapkan itu, persiapkan dengan amalmu, persiapkan dengan zikirmu, persiapkan dengan imanmu. Persiapkan dengan iman. Makanya salah satu doanya ketika kita tahlil, alaiha nahya wa alaiha namud wa biha nub'ats insyaallah. Ya Allah, saya baca la ilaha illallah. Agar apa? Saya pengen hidup dengan la ilaha illallah, mati bersama la ilaha illallah, dibangkitkan bersama golongan la ilaha illallah juga ya Allah. Persiapan, semuanya persiapan. Semuanya untuk menyambut sesuatu yang luar biasa besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Latihan tidur, latihan mati. Adab yang pertama yang diajarkan sama Nabi, kamu tidur usahakan untuk ngadep kiblat, miringlah ke sebelah kanan. Itu juga ya nanti yang akan menjaga kita agar selama proses kita menjelang tidur, kita menjauhi perkara-perkara yang dimurkai sama Allah Ta'ala, menjauhi perkara-perkara yang tidak disenangi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adabnya, adab yang pertama. Wa'lam anna nauma mithlal maut. Setelah itu beliau mengatakan, ketahuilah bahwasanya tidur itu seperti kematian. Wala yaqdah mithlal ba'ats, dan bangun itu seperti ketika kamu dibangkitkan. Wala 'alallahu ta'ala yaqbid ruhaka fi lailatik, dan barangkali Allah Ta'ala nyabut nyawa kamu ketika malam itu. Barangkali Allah Ta'ala nyabut nyawa kamu ketika malam itu. Berapa banyak orang tidur bablas. Berapa banyak orang di dalam tidurnya itu bablas, ndak tangi, ndak iso tangi. Bukan ndak mau bangun loh. Saya yakin orang yang meninggal itu lek ditawani, sek melek urip, melek. Sek melek ngaji, melek. Sek melek sholat, melek. Sek melek sedekah, melek. Masih pengen. Tapi apa daya? Rezeki oksigennya sudah habis, rezeki makan minumnya sudah habis, rezekinya untuk punya umur di atas muka bumi ini sudah dihabiskan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kematian itu kemanapun kamu delik, istilahnya kamu lari, kamu menghindari dari kematian, bakalan datang panggahan. Adewe ndelik ning ngendi ae njaluk tulung karo sapa ae, wayahe mati. Waktunya ndak ada. Wala 'alallahu ta'ala yaqbid ruhaka fi lailatik fakun musta'iddan liliqa'ih. Maka selalulah kamu itu bersiap-siap untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bi antanam ala taharah. Setelah itu yang setelah posisi tidur kita yang seperti itu, apalagi yang kedua adalah tidur dalam keadaan suci. Usahakan untuk tidur selalu dalam keadaan suci. Wudu dulu. Kalau misalkan lagi janabah, maaf kalau misalkan habis haid misalkan, dilihat suci, mau tidur dilihat darah haidnya sudah berhenti, usahakan mandi dulu. Ojo wis sesuk subuh ae lah. Jangan ditunda-tunda. Kalau lagi janabah jangan ditunda-tunda. Langsunglah mandi, langsunglah untuk wudhu, sehingga kamu tidur dalam keadaan sudah suci. Bi antanam ala taharah. Hendaknya kamu tidur dalam keadaan punya wudhu. Lek tengah-tengah geletak, saya urung turu, saya keriyip-keriyip ngentut, pripun? Ya udah wudhu lagi. Lek misalkan saya duwe bojo terus ditemek karo bojone piye? Iblae niki ditemek batal. Pernah dengar dari Buya Yahya dan juga dari istrinya Buya Yahya. Beliau mengatakan kalau memang mazhabnya Imam Syafi'i ini kan sentuhan antara laki-laki dengan perempuan yang bukan mahram. Suami kita itu apa mahramnya kita? Bukan mahram. Buktinya apa? Buktinya bisa dinikahi. Mahram niku napa to? Mahram itu adalah laki-laki
laki-laki yang bisa kita nikahi, yang kalau kita nikah sama mereka sah pernikahan kita. Itu laki-laki namanya bukan mahram. Nggih. Kayak siap berarti yang mahram sama kita siapa? Bapak kita. Nggih, ndak bisa anak nikah sama bapaknya ndak iso. Nggih. Paman kita, ponaan kita, nggih, kakak laki-laki kita, mertua kita, menantu kita. Itu semuanya orang laki-laki yang mahram sama kita. Lek nikah sama mereka pernikahannya ndak sah. Nggih. Pernikahannya ndak sah. Lek mantan menantu, nggih, misalkan, nggih. Mantan menantu misalkan anaknya meninggal, terus menantunya laki-laki pengen nikah sama mertuanya, bisa apa ndak? Ndak bisa. Nggih. Menantu, sehubungan menantu sama mertua itu adalah hubungan yang selama-lamanya. Begitu adanya akad nikah, ya, begitu adanya akad nikah, maka antara ibu mertua sama menantu laki-laki, antara bapak mertua dengan menantu perempuan itu jadi mahram selama-lamanya. Nggih, meskipun terjadi perpisahan, nggih, pisah hidup ataupun mati, nggih, pisah hidup ataupun mati, pisah hidup kayak gimana? Cerai misalkan, pegatan, nggih. Piye ini, nggih, mantan menantu atau mantan mertua ini gimana? Masih ada hubungan mahram napa mboten? Tetep. Nggih, jenengan salaman sama mereka tetap ndak batal, mereka salaman sama kita juga tetap ndak batal. Jadi hubungannya selama-lamanya. Sedangkan suami, nggih, suami itu laki-laki yang bukan mahram. Nggih, makanya kita boleh menikah sama mereka. Berarti piye? Ya sudah, kalau bukan mahram, sentuhan kulit sama kulit, nggih, sama-sama dewasanya, lainan jenis, maka begitu kita wudu kena batal, kena neh batal, kena neh batal. Itu di madhabnya Imam Syafi'i. Nggih. Tapi Buya Yahya pernah mengatakan, lu terus sulit dong kalau kita istilahnya pengen jaga tidur dalam keadaan punya wudu, padahal mesti kesentuh-sentuh sama suami. Katanya beliau boleh ngikuti madhabnya Imam Malik. Nggih. Boleh bukan pindah madhab, nggih, tapi taklid, nggih, ngikuti perkataannya Imam Malik yang, nggih, yang sentuhan kulit sama kulit laki-laki sama perempuan yang bukan mahram itu hanya akan membatalkan ketika ada syahwat, nggih. Lek ndak ada syahwat ndak batal, nggih. Jadi selama ndak ada syahwat ndak batal. Lek syahwat yo batal panggan, nggih. Kalau syahwat napa syahwat. Jadi kalau misalkan ada rasa, nggih, maka itu batal. Makanya orang kalau haji ataupun umroh karena tawafnya mesti desek-desekan laki-laki perempuan, nyampur jadi satu laki-laki perempuan, sulit untuk jaga wudu. Padahal tawaf itu dari awal sampai akhir harus punya wudu terus. Maka boleh ngikuti perkataannya Imam Malik yang laki-laki sama perempuan itu hanya akan membatalkan kalau ada syahwat, nggih, kalau ada syahwat. Tapi itu pun bukan cuman pembatalannya saja yang kita ikuti, tapi mulai dari wudunya, nggih. Wudune nggih wis harus ikut apa yang dikatakan sama Imam Malik. Dua bedanya, nggih. Perbedaan wudunya Imam Syafi'i sama perbedaan wudunya Imam Malik itu cuman di dalam dua hal. Yang pertama, kalau di madhabnya Imam Syafi'i, jenengan wudu, nggih, cuci tangan, habis itu basuh muka, basuh tangan sampai siku-siku, habis itu basuh kepala. Kalau di madhabnya Imam Syafi'i, kepala niku, nggih, kepala itu walaupun cuman sedikit sah. Nggih, jadi misalkan pian wudu katek jilbab, ngambil air terus diginikan tok sudah sah. Nggih, wudunya sudah sah. Tapi kalau di madhabnya Imam Malik tidak bisa. Harus roto sampai belakang. Jadi ngambil air habis itu diginikan. Nggih, harus dilepas. Nggih, penutup kepalanya harus dilepas. Oh, tiga perbedaannya. Yang kedua napa? Yang kedua, kalau di madhabnya Imam Syafi'i, nggih, mau air yang marani kita atau kita yang marani air tetap sah. Nggih. Air marani kita itu gimana? Ini ada tetesan air. Pian wudu ngeten. Ngek. Nggih. Tangan gini-gini tok, nggih. Nah, gini-gini tok. Kaki dikipik-kipik. Airnya yang nyampe ke kita, airnya yang marani kita itu sah. Nggih. Tapi kalau di mazhabnya Imam Malik, nggih, harus
kita yang marani air. Nggih, harus kita yang marani air. Gimana kita marani air? Ngambil air diratakne. Nggih. Ngambil air terus diusapkan di tangan. Ngambil air diusapkan di sini. Ngambil air ke kepala, ngambil air ke kaki. Nggih. Itu. Jadi harus kita yang marani air, tidak sah kalau air marani kita. Di mazhabnya Imam Syafi'i dua-duanya boleh. Mau air yang marani kita atau kita yang marani air tetap sah. Nggih. Satu lagi napa? Satu lagi dalek. Dalek itu mijet ngeten. Bukan mijet, nggak harus dipijet ngeten nggih. Tapi ada ada pekerjaan tangan yang harus ikut membersamai bagian-bagian ketika pembasuhan anggota-anggota badan tersebut. Jadi misalkan ini air, nggih ini air. Di mazhabnya Imam Syafi'i gini-gini tok, sing penting roto sah. Tapi kalau di mazhabnya Imam Malik harus ngambil air diratakne. Tangan ini tadi harus nyentuh bagian manapun yang jadi anggotanya wajah. Tangan nggih ngoten ngambil, habis itu diratani gini. Jadi bagian manapun yang harus kena dari tangan kita harus kena. Nggih, tangan sini, kepala nggih ngoten, kaki juga gitu. Harus ada daleknya. Harus ada tangan yang nyampaikan air ke semua bagian yang wajib untuk dibasuh dari anggota wudu tersebut. Nah, 3 perbedaan ini. Jadi kalau kita pengen batalnya itu ngikuti Imam Malik, wudunya juga harus ngikuti madhabnya Imam Malik. Seperti itu. Penak, makanya dikatakan madhabnya Imam Syafi'i itu wudunya Imam Syafi'i itu wudu yang paling gampang, tapi batale juga paling gampang. Kalau di madhabnya Imam Malik wudunya rodo angel, tapi batalnya rodo angel. Batalnya itu juga agak sulit. Jadi laki-laki perempuan sentuhan tangan tidak batal. Tidak batal kecuali ada syahwat. Syahwat itu seberapa? Sekecil apapun. Sekecil apapun ini misalkan pian lagi tawaf ndelok wong gede dhuwur, keleke ketok misalkan wong Turki apa orang Mesir, ganteng men wong iki. Batal misalkan. Kena itu habis itu tangannya kena kena ke laki-laki itu tadi langsung batal. Nah, jadi syahwat itu walaupun cuman kecil sudah membatalkan wudu. Bi antana ma'ala taharah. Jadi yang kedua, adab yang kedua adalah kita tidur dalam keadaan suci. Dalam keadaan suci. Ini juga agar kita menjadi orang-orang yang mendawami wudu. Istilahnya berusaha untuk menjaga diri kita biar selalu punya wudu. Istilahnya seperti itu. Jadi mudawamah ala toharoh, selalu dalam keadaan suci. Maksudnya batal wuduneh. Rasulullah SAW pernah menceritakan ketika Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan kepada Nabi Allah Dawud, ya Dawud tawaddo. Wahai Dawud, wahai Nabi Dawud, wudulah kamu. Kalau misalkan kamu sedang tidak punya wudu dan ada sesuatu perkara yang buruk menimpa kepadamu, fala talumanna illa nafsak. Jangan salahkan siapa-siapa, salahkan dirimu sendiri. Kenapa kok seperti itu? Karena seseorang ketika mereka itu punya wudu dalam keadaan suci, dalam keadaan tidak berhadas kecil ataupun tidak berhadas besar, mereka itu sedang berada di dalam perlindungannya Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala yang bakalan jaga dari yang namanya virus, dari yang namanya bakteri, dari yang namanya hal-hal yang kita tidak kita senangi. Allah Taala akan menjaga hamba tersebut ketika mereka dalam keadaan punya wudu. Istilahnya masuk di dalam penjagaannya Allah Subhanahu Wa Taala. Aku wis duwe wudu, tapi kok tetap kena, misalkan kena virus, kok tetap kena bakteri dan lain sebagainya, itu berarti apa? Itu berarti hal tersebut memang sebuah takdir yang ingin Allah Taala sampaikan kepada kita. Jadi ngeten istilahnya gini. Usaha kita ada usaha-usaha yang bisa mencegah perkara-perkara yang buruk agar tidak nyampe kepada kita. Tapi kok ternyata setelah kita menjaga tetap kena, tetap ada perkara yang nyampe kepada kita yang tidak enak seperti itu, berarti Allah Taala memang sedang ingin menguji kita.
pengen ngelihat kita apakah kita istilahnya bisa sabar atau malah ngeresulo seperti itu. Tapi walhasil istilahnya ketika kita punya wudu, kita berada di dalam perlindungannya Allah Subhanahu wa taala. Bi antanam ala taharah wa takuna wasiyatuka maktubatan tahta wisadatik. Setelah itu beliau juga mengajarkan kepada kita untuk selalu menulis wasiat, dan wasiat itu kita letakkan di bawah bantal kita. Salah satu sunnah yang bisa dibilang hampir punah, atau bisa dibilang banyak orang tidak ngerti, banyak orang tidak ngeh, banyak orang tidak peduli, tidak perhatian sama hal tersebut. Padahal ini adalah sunnah yang besar, sunnah yang diajarkan sama Rasulullah SAW untuk menjaga kemaslahatan orang yang ditinggalkan dan kemaslahatan orang yang meninggalkan. Kemaslahatannya orang yang ditinggalkan yang mana? Yang masih hidup. Kemaslahatannya orang yang meninggal, kemaslahatan orang itu sendiri, yaitu nulis wasiat. Makanya Rasulullah SAW mengatakan min haqqi mri'in, termasuk haknya seorang muslim adalah untuk nulis wasiat setidaknya 2 hari sekali. Setidaknya kita itu nulis wasiat itu 2 hari sekali. Lek ndak iso 2 hari sekali, yo seminggu pisan. Lek ndak iso seminggu pisan, nggih sesasi pisan. Lek ndak bisa sebulan sekali, yo 2 bulan atau 3 bulan atau paling ndak setahun sekali. Tapi lek itu sudah terlalu panjang. Kalau ajarannya Nabi, kita nulis wasiat itu 2 hari sekali. Min haqqi. Jadi termasuk haknya seorang muslim adalah dia itu untuk selalu nuliskan wasiat itu 2 kali sehari. Setelah itu wasiatnya itu ditaruh di bawah bantalnya. Lek turu kita tidur di atas bantal yang di bawahnya itu ada tulisan wasiat kita. Kenapa sih kok kita harus nulis wasiat? Untuk menjaga perkara-perkara yang bisa berpotensi merusak hal yang luar biasa besar gara-gara kita tidak meninggalkan wasiat. Gara-gara kita tidak meninggalkan wasiat. Seperti apa misalkan? Jadi wasiat itu dikategorikan kalau modelnya piye, harusnya wasiat itu seperti apa? Yang kita tuliskan ini tentang 3 hal. Yang harusnya kita tuliskan di dalam wasiat itu ada 3 hal. Yang pertama, dan ini yang paling penting, hukumnya bisa dikatakan kalau orang meninggal tidak mewasiatkan tentang perkara yang pertama ini tadi, dosa. Jadi hukumnya itu wajib. Napa niku? Wasiat atas perkara-perkara yang akan berefek terhadap kehidupannya dia setelah mati. Yang pertama, utang. Masalah utang. Kita punya utang sama siapa aja, kapan jatuh temponya, kapan jatuh temponya. Fungsinya biar apa? Kalau misalkan kita meninggal, terus kita ninggalkan utang-utang, kita ninggalnya utang-utang, anak-anak kita ndak ada yang ngerti, cucu-cucu kita ndak ada yang ngerti. Tahu-tahu ada orang nagih utang, bapakmu tahu utang karo aku sakmene, ibumu tahu utang karo aku sakmene, ndak ada bukti, ndak ngerti, kaget napa mboten anake? Lek mek 1000, 2000, 10.000, 1.000 mungkin masih ndak masalah, tak bayar, dibayari sama anak-anaknya. Kalau sampai besar-besar, ibumu duwe utang 100 juta, pusing anaknya, gitu. Pusing. Akhirnya nopo? Ibu piye to? Kok ndak ngerti? Aku kok nggak dikei ngerti? Bapak piye to? Orangnya sudah meninggal, dicaci maki, yang nyaci maki anak cucunya sendiri. Berapa banyak hal yang seperti itu terjadi? Banyak sekali. Makanya bisa dikatakan wasiat itu hal yang pertama ini sampai wajib hukumnya kita nuliskan. Masalah utangnya kita, masalah aset-asetnya kita. Aku duwe omah neng kene, aku duwe omah neng kene, aku punya uang di sini. Nah, orang yang utang sama kita atau utangnya orang kepada kita itu bisa kita tuliskan. Harusnya kita tuliskan. Kalau orang sekarang mungkin ditambahi dengan pin rekening saya ini, sertifikat omahku tak delik neneng kene, harta saya simpan di sini. Itu harus diwasiatkan.
Harus diwasiatkan. Saya pernah dengar ada cerita satu orang kaya raya, satu orang punya harta itu duwe emas sih bukan cuman 1 2, lantaan sak lemari. Tapi begitu meninggal anak cucunya ini nyari kemana-mana ndak ketemu. Tiba dipendem neng jero omah. Ditaruh di kuali, ditaruh di gentong seperti itu, emas lantaan, sekilonan apa berapa kilonan, ulun yo ndak tahu ndelok lantai kaya apa modele, tapi walhasil ditaruh di situ dipendem. Tanahnya kebeli orang, tanahnya sama anak-anaknya dijual, dibeli orang, yo kaya ketiban emas, sing tuku Cina pisan. Wes, bar ento omah sak harta karune, ya dapat rumah sak harta karunnya. Padahal anaknya ketika orang tuanya meninggal ini sudah nyari. Tapi kita kan nggak kepikiran, lek dipendem apa ditaruh di tanah, dikubur dan lain sebagainya kan nggak ngerti, Nah ini kan anak cucunya gimana akhirnya, istilahnya ditinggali suara-suara ataupun peninggalan-peninggalan yang harusnya bisa membawa dia kepada kehidupan yang lebih baik di alam kubur dan kehidupan yang lebih baik untuk anak cucunya malah jadi salah sasaran. Kena Cina tinggi bangun gereja, tinggi bangun iki, tinggi pakai bangun tempat maksiat dan lain sebagainya. Dia ndak ikut nanem, ikut panen dosanya, ikut panen maksiatnya, ikut panen sesuatu yang ndak harus, seharusnya bisa dia lindungi dari kehidupannya dia dan kehidupan anak cucunya, dan kehidupan anak cucunya. Jadi ini wajib hukumnya. Wasiat kita wasiat, atau kalau ndak gitu, saya lek arep nulis kok angel ya, kok istilahnya susah, ndak enak dan lain sebagainya. Arep misalkan pian arep nulis wasiat terus ditaruh di bawah bantalnya kok rasane serem dan lain sebagainya. Ya sudah, kalau ndak mau pakai tulisan, pakai omongan. Nah, ibu duwe utang sama ini. Itu 2 hari sekali, seminggu sekali dibicarakan sama anak-anak, dibicarakan sama orang-orang yang akan kita tinggali, anak kita, cucu kita dan lain sebagainya. Wajib hukumnya. Kalau laki-laki juga diantaranya sesuatu yang wajib diwasiatkan, duwe bojo piro. Ulun ndak anu. Tapi ini harus disampaikan, ini harus disampaikan. Biar istilahnya kalau tiba-tiba misalkan punya istri lagi di mana gitu, dari istri yang kedua punya anak sekian, Lah ini terus anak-anaknya yang dari istri pertama taunya punya ibu ya mek 1, taunya punya saudara ya mek 5 misalkan. Ternyata masih punya saudara lagi, di sana tempatnya jauh di sana, ibu yang kedua jauh di sana, Nah, mereka ini orang-orang ini tadi, istri dan juga anak-anaknya ini termasuk orang-orang yang punya hak waris sama persis dengan mereka. Jadi istri pertama sama istri kedua bagiannya sama. Anak-anak istri pertama sama anak-anak istri kedua bagiannya juga sama. Bagiannya juga sama. Ini mau ndak mau kudu roh. Ini mau ndak mau harus dibicarakan. Sakit ndak sakit harus diomongkan. Karena kalau misalkan enggak, kalau misalkan enggak, terus misalkan warisannya bapak mek dibagi, yang dapat warisan cuman istri pertama sama anak-anaknya istri pertama, istri kedua sama anak-anaknya ndak dibagi apapun, ini orang-orang berarti sedang memakan haknya orang lain, sedang mendolimi satu keluarga, sedang memakan. Apalagi kalau misalkan istri kedua ternyata punya anak kecil-kecil, sek durung balik, masih belum masuk usia balik, umur 5 tahun 6 tahun, berarti mereka sedang memakan hartanya anak-anak yatim.
Yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang makan hartanya anak yatim itu sebenarnya mereka sedang nimbun api neraka di dalam perut-perut mereka. Maka ketika mereka di akhirat nanti, ketika mereka masuk di alam akhirat, Allah Subhanahu wa taala sudah nyicilkan api neraka di dalam perut mereka untuk nanti dicemplungkan ke tempat bersama-sama dengan apa yang ada di dalam perut mereka. Nah, untuk billahi min dzalik. Makanya hal seperti ini harus wajib. Hukumnya sampai ke tingkat wajib untuk dituliskan. Harus wajib untuk diberitahukan kepada orang-orang yang akan kita tinggalkan. Tentang hak kita dengan sesama, tentang siapa saja yang berhak untuk mendapatkan warisan dari orang-orang tersebut. Loro kadang-kadang pancenan, tapi ketimbang kita istilahnya bakalan mendapatkan sesuatu yang lebih menyakitkan di akhir, mendingan pada waktu itu juga, mendingan pada waktu itu saja. Masalah harta waris, masalah utang piutang, masalah peninggalan itu sesuatu yang harus personilnya itu ketetapannya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah taala misalkan carane bagi waris seperti apa, itu sesuatu yang sudah diaturkan sama Allah taala. Istri dapatnya 1/6, kalau misalkan tidak punya anak. Kalau punya anak maka jatahnya adalah 1/8. 1/8 dibagi sama istri-istri yang lainnya, lek bojone loro, telu, papat, jatahnya sama. Anak laki-laki sama anak perempuan, anak perempuan dapat setengahnya dari anak laki-laki dan lain sebagainya. Atau kalau misalkan dia pengen, wis aku tak mati ndak bawa harta sama sekali, yang selama aku hidup tak bagi nih pisan misalkan, karuan seperti itu pisan. Mendingan seperti itu sekalian, anakku iki tak tinggali ini, anakku ini tak tinggali ini, anakku ini tak tinggali ini. Wes abahe engko mati ndak nggo apa-apa lho ya. Wes tak bagekne semuanya. Rumah yang tak tempati ini pun sekarang juga sudah bukan rumah saya. Dan lain sebagainya. Ditinggalne sekalian seperti itu, meninggal ndak bawa apa-apa. Wes sing arep dibagi yo ndak enek. Tapi yo lek langsung mati bar ngono. Kadung disualik kabeh tanahnya, ndak mati-mati. Akhirnya sama anaknya setelah uripe menungso met dengan segala macam kisahnya. Itu yang pertama. Jadi ada 3 hal. Yang pertama yang harus diwasiatkan dan hukumnya adalah wajib adalah itu tadi. Jadi tentang harta, tentang perkara-perkara yang menjadi hak dan juga kewajiban kita terkait dengan harta. Terkait semuanya terkait dengan karena ini yang paling sensitif. Berapa banyak saudara sama saudaranya tukaran gara-gara warisan, gitu. Ibu karo anake tukaran gara-gara warisan. Semuanya gara-gara perkara materi semacam ini. Makanya hukumnya ke tingkat wajib. Dan sebenarnya aturannya Allah Ta'ala itu sudah sangat gamblang di dalam menjaga perkara yang ndak enak, perkara yang nanti ke belakangnya itu tambah ndak enak sama Allah Ta'ala itu sudah diajarkan. Ini seorang laki-laki kalau meninggal anaknya mek wedok tok, kalau anaknya perempuan lebih dari 1 jatahnya 2/3 warisannya ayahnya. Kalau misalkan 1 tok perempuan maka jatahnya setengahnya dari harta orang tuanya. Setengahnya lagi nanti haknya ibunya, haknya bapaknya, haknya saudaranya dan lain sebagainya. Saudaranya si mayit ini tadi dapat jatah kalau misalkan dia tidak punya anak laki-laki. Semuanya sudah gamblang dijelaskan sama Allah Ta'ala di dalam Al-Quran. Jadi setiap keluarga punya modelnya masing-masing di dalam tarikah itu tadi, di dalam harta waris tersebut. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, hal kedua ini tidak sampai ke tingkat wajib, tapi afdolnya kita mewasiatkan. Wasiat tentang apa? Wasiat untuk selalu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dijogo imane,
dijogo salate, lek wis duwe harta, kalau kamu sudah kerja mulai nyelengi untuk haji. Kalau kamu punya harta, jangan lupa zakatnya, jangan lupa zakat hartanya. Itu harus diwasiatkan. Nggih. Para nabi-nabinya Allah Ta'ala menceritakan di dalam Al-Quran, wasa biha Ibrahimu banihi wa Ya'qub, ketika Nabi Allah Ibrahim mewasiatkan kepada putranya Ismail maupun kepada putranya Nabi Allah Ishak, kepada cucu-cucunya, beliau mengatakan innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi Nabi Ibrahim itu menjelang wafat, beliau mengatakan kepada anak cucunya, nak, Allah Ta'ala ini sudah memilihkan kepada kita agama terbaik, syariat terbaik, iman terbaik, kepercayaan terbaik, dijogo imane, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kalian mati ndak bawa iman. Jangan sampai kalian gadaikan iman kalian dengan perkara-perkara materi, diganti dengan pangkat, diganti dengan uang, diganti dengan rumah, diganti dengan iming-imingnya manusia. Jangan sampai kamu gadaikan imanmu dengan perkara apapun juga. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Nabi Allah Ya'qub ketika beliau menjelang wafat, dikumpulkan anak-anaknya, ditanya, nggih, mata buduna mim ba'di, nanti lek bapak mati kalian akan nyembah siapa? Kalian akan beribadah kepada siapa? Maka mereka semuanya serentak mengatakan, na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismaila. Ya, saya akan beriman seperti imanmu, imannya kakek kita, imannya orang tua-tua kita, imannya nenek moyang kita, yaitu ilahan wahidan. Saya akan tetap menyembah Allah Ta'ala yang Maha Esa. Ini dicontohkan sama para nabi. Ini bentuk wasiat yang kedua. Bentuk wasiat yang kedua, wasiat terhadap. Terus ditambahi lagi, kalau apa yang pengen kita itu pengen diperlakukan seperti apa setelah kita meninggal. Boleh kita wasiat, aku lek mati pengen diadusi karo iki, nggih. Ulun melek didusi ma'iah misalkan. Oh, melek di misalkan, nggih. Boleh, nggih, boleh. Saya pengen mati dimandikan sama siapa? Saya pengen dikuburkan di sini. Saya pengen dipakai kain kafan saya yang ini, sing tahu tak goneng Mekah, tak umbah kayak Zam-Zam, tak jemur. Aku pengen dikafani pakai kainku itu. Pengen aku pengen pernah dapat misalkan dapat sorban dari kiai ini. Engko aku kudu ngono katek kuwi ya. Itu yang dicontohkan. Sahabatnya Nabi Sayyidina Utsman, pernah wasiat kepada pembantunya, nanti kalau saya mati, tolong yang ada di dalam kantong ini masukkan ke dalam mulut saya. Ditanya sama pembantunya, apa yang ada di dalam sini wahai Sayyidina Utsman? Katanya Sayyidina Utsman, ini adalah di dalamnya ada beberapa helai dari rambut jenggotnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya tidak ngerti apakah ibadah saya diterima. Saya tidak ngerti apakah iman saya diterima. Saya tidak jamin, istilahnya tidak jamin bisa jawabi pertanyaannya malaikat mungkar nakir. Saya tidak ngerti, tapi saya berharap kalau saya mati terus malaikat itu nanti ngelihat ternyata di mulut saya ini ada helaian rambutnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka bakalan percaya kalau saya adalah sahabatnya Nabi, saya adalah menantunya Nabi, saya adalah orang yang beriman kepada Nabi. Ini Sayyidina Utsman. Boleh seperti itu. Pas haji misalkan pernah bawa kain ihram dicuceni, habis itu dikeringkan, disimpan pian plastik, ditaruh, aku nanti lek mati aku iki pakaikan ke saya. Ini pakaikan ke saya. Ini masukkan bersama saya di liang lahat saya. Ini bersamai saya sampai saya nanti meninggal. Boleh. Ini termasuk jenis wasiat yang kedua. Jenis wasiat yang kedua. Lalu yang ketiga yang nggak kalah penting juga adalah wasiat tentang kebaikan setelah wafatnya kita. Dan ini sifatnya lebih kepada harta. Lebih kepada harta. Seperti yang dicontohkan para sahabat-sahabatnya Nabi. Di zaman Nabi itu kebanyakan para sahabat ketika mereka meninggal, mereka itu wasiat sebagian dari hartanya untuk dipakai
perjuangannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang mewasiatkan setengah hartanya, ada yang mewasiatkan seperempat hartanya. Tapi ada satu hadis di mana ketika Rasulullah jenguk salah seorang sahabatnya, dalam keadaan yang sakit, istilahnya sakitnya itu kayak orang mau meninggal. Akhirnya bilang sama Nabi, ya Rasul, saya pengen wasiat harta saya semuanya pengen tak pakai untuk perjuangan. Katanya Rasulullah, ojo. Dan laki-laki itu cuma punya anak perempuan satu. Jadi sahabat itu sugih banget, punya harta banyak sekali. Pewarisnya, istilahnya yang mewarisi dia cuma anak perempuan satu. Istilahnya pengen berbuat lebih untuk agama Islam. Jadi semua hartaku aku tak ndak usah ninggalnya apa-apa ya Rasul, semuanya untuk perjuangan. Katanya Nabi, jangan. Setengah kalau gitu ya Rasul, jangan. Sepertiga kalau gitu ya Rasul, ya kalau kamu pengen setengah tidak apa-apa. Tapi athulutsu katsir, kalau kamu yang mewasiatkan sepertiga hartamu, itu juga jumlah yang sangat besar. Pikir-pikirkan lagi. Kamu meninggalkan anakmu agniya, dalam keadaan kaya, dalam keadaan banyak harta, itu jauh lebih baik ketimbang kamu meninggalkan mereka fuqara, dalam keadaan fakir, yatakaffafunan nas. Barangkali nanti kalau misalkan mereka ndak mau tinggali harta, kamu ndak ninggalkan harta, jangan-jangan nanti rumahnya bakalan terjual, nanti hartanya habis untuk hidup. Gitu, karena orang hidup kan selalu butuh biaya. Misalkan cuman bisa ngabisin aja ndak bisa nyari, gitu, akhirnya kan pasti bakalan habis. Kamu ninggalkan anak cucumu dalam keadaan kaya, itu jauh lebih baik ketimbang kamu meninggalkan mereka dalam keadaan fakir. Nah, dari sini para ulama mengatakan wasiat harta yang istilahnya yang wajib dijalankan, kalau itu nggak wajib sih, ini wasiat nggak sampai ke tingkat wajib, sunnah. Anak cucunya itu sunnah untuk menjalankan kalau wasiatnya orang tuanya di dalam hartanya ini di bawah sepertiga. Lek di atas sepertiga, kalau di atas sepertiga ini semuanya harus setuju. Semua anak cucunya harus setuju. Jadi misalkan ada seorang laki-laki punya anak 5 misalkan gitu. Bapaknya nulis wasiat, nanti sepertiga harta saya, sepertiga harta atau setengah harta saya pakaian untuk bangun masjid, atau pakaian untuk bangun sekolahan, atau pakai untuk bikin rumah sakit, pokoknya untuk perjuangan, untuk kemaslahatannya umat, istilahnya seperti itu. Maka di antara 5 orang anaknya ini tadi wajib setuju semua. Kalau satu aja ndak setuju, maka ndak boleh dilaksanakan. Wasiatnya orang tua ini tadi ndak boleh dijalankan. Nah, tapi kalau di bawah sepertiga, Bapak bilang sepertiga harta saya jumlahnya sekian, tolong dipakai untuk sekolahan, di masjid dan lain sebagainya. Dari 5 orang anaknya ini, 2 orang tidak setuju, 3 orangnya setuju. Misalkan, 2 orang tidak setuju, 3 orang setuju. Maka yang setuju dari warisan yang setuju ini tadi diambil sepertiganya, dipakai untuk menjalankan wasiatnya orang tuanya. Yang 2 yang tidak setuju ini tadi harus diberikan warisan mereka secara utuh. Seperti itu. Jadi kalau di atas sepertiga, kalau ada yang setuju, maka diambilkan dari harta yang setuju, yang tidak setuju diberikan seperti apa asalnya tinggalannya orang tuanya. Ini wasiat yang ketiga, jenis yang ketiga, dan ini banyak dijalankan oleh para sahabatnya Nabi dan banyak diikuti oleh orang-orang kaya setelah zamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang atau kalau ndak sepertiga atau setengah, ya pokoknya ada nominalnya. Aku duwe misalkan 100 juta, atau 50 juta, ini nanti sumbangno untuk rumah yatim ini, nanti sumbangno untuk masjid ini, nanti sumbangno untuk pondok pesantren ini. Nah, kalau di bawah sepertiga atau sepertiga ke bawah, misal dari anak cucunya ini, kalau semuanya setuju, sebaiknya dijalankan.
Kalau sebagian yang setuju, maka diambil dari harta yang sebagian, yang lainnya ini tadi dikasihnya utuh. Nggih. Tapi sebaiknya dijalankan. Ini namanya wasiat. Nggih. Jadi kalau kita mau bikin wasiat atau istilahnya pengen ngamalkan sunnahnya Nabi yang namanya wasiat, niatnya untuk apa? Niatnya untuk menjaga anak cucu kita setelah kita mati. Biar mereka ndak shock, nggih. Istilahnya dengan apapun itu, baik itu kabar gembira ataupun kabar sedih, gitu. Kabar gembira misalkan tiba orang tuanya punya tanah di sini, tanah di sini, anak cucunya ndak ngerti, nggih. Dikasih tahu orang, seneng napa mboten? Seneng gitu. Tapi kan bangga kaget, nggih. Baik itu kabar menyenangkan, apalagi lebih adalah kabar yang bikin ndak seneng, yaitu tadi jujur ditekani uang nagih 1 juta, nagih 50 juta, bapakmu utang di sini, ibumu utang di sini, kan bikin shock ngian mereka. Nah, untuk jaga nih hal-hal seperti itu, maka kita tuliskan wasiat. Kalaupun ndak dituliskan, kita omongkan kepada mereka. Ini termasuk sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.